Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan Rabbi hab li minasy sholihin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami sayangi, alhamdulillah pada sore hari ini dalam keadaan hujan. Jangan lupa berdoa dulu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat, karena hujan itu rahmat. Hujan itu akan bermanfaat bagi kita. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena ada kalanya hujan akan membawa petaka. Buat siapa? Kemarin barusan orang-orang di Bali ya, kena hujan terus banjir bandang ya, sampai ada yang nangis, anjing saya mati semua gitu ya. Itu kita lihat di TikTok seperti itu. Maka setiap kali hujan seperti ini kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat ya, hujan yang membawa berkah buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul. Kalau ibu-ibu tiap tanggal 15 nggih, 15-an berarti tiap tanggal 15 sebulan sekali teng mriki nggih. Alhamdulillah banyak yang datang meskipun hujan, dan alhamdulillah saya tuh kesini 2 kali ya, dan mesti hujan. Alhamdulillah ya, sama genduk tadi nun sewu rada telat karena dia baru datang itu jam 3:30. Sebetulnya belum datang tapi tak susu-susu, katanya mau les, ora usah les, nderek mama. Anak saya itu 7 ya, tinggal yang ini tadi yang saya ajak, tinggal itu yang satu-satunya di rumah. Lah nek tak ora tak ajak, tak tinggal ning omah karo sapa, sehingga saya harus menunggu dia pulang berberes ganti baju mandi mah ra usah kesuwen ndak saya telat. Sampai di sini alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu. Nikmat yang sangat kita syukuri adalah nikmat kita mau berangkat pengajian. Nggih. Ini pengajian sebulan sekali, ada pengajian seminggu sekali. Enggak, yang seminggu sekali ada. Tenggene masjid kula wonten Masjid An-Nur. Aduh ya, pengajian seminggu sekali membahas kitab yang membawakan ustadz yang mengajar pondok pesantren Muhammadiyah di Sawahan. Alhamdulillah berjalan setiap Rabu sore, ora ketang 1,5 jam, 3/4 jam, tapi alhamdulillah bisa menyirami rohani kita ya. Sepandai-pandainya kita itu kita tetap harus belajar, karena belajar itu kewajiban setiap muslim dan muslimin ya. Muslim dan muslimat sejak di buayan hingga ke liang lahat, dan ini adalah salah satu cara kita belajar. Jadi sok mben menawi ditangleti Gusti Allah, mbok jenengan ndak belajar, kula belajar. Ora ketang setiap tanggal 15 ning ngene masjid, itu sudah satu hujah bagi kita untuk dikatakan kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang sedang belajar. Saya juga belajar setiap Jumat belajar. Nanti sebulan sekali ada kegiatan pengajian ini, pengajian itu, dan saya belajar, bukan mengisi, tapi saya yang diisi, yang belajar. Karena terus terang kula langkung remen menawi diisi daripada ngisi. Ngisi hanya sesekali saja enggak apa-apa ya. Orang ngisi saben dina tapi kita tidak pernah diisi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kemudian tak lupa salat serta salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tutur katanya, yang tingkah lakunya dari beliau bangun tidur sampai bangun kembali sejak beliau berumur 40 tahun sampai beliau umur 63 tahun yang kelahirannya kita peringati kemarin dalam rangka Maulud Nabi menjadi teladan bagi kita semua. Dan semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Sinten ingkang pengen entuk syafaat Rasulullah? Sinten nggih. Jangan lupa banyak-banyak sholawat ya. Kemarin itu saya lewat di depan makomnya Rasulullah ya Allah subhanallah di Masjid Nabawi ya. Yang panjenengan kalau ke sana itu ada kubah yang warnanya hijau sendiri. Ya, ada tandanya kubah hijau itu di bawahnya ada makam Rasulullah. Di sebelahnya Rasulullah makamnya Abu Bakar. Di sebelahnya makamnya Abu Bakar ada makamnya Umar bin Khattab. 3 sahabat itu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab semuanya dimakamkan di bawahnya kubah hijau yang disebut sebagai Raudhah. Semoga kita bisa sampai ke sana ya. Rasane lho ya Allah, rasane Masya Allah. Sholat sunnah 2 rakaat ya. Disusu-susu askar perempuan jarine ora entuk sholat kesuwen ning kono, tapi tak kandhani trike ya. Saya bisa sholat sampai banyak sekali. Itu caranya kan misalnya ya sini itu makamnya Rasulullah. Kan kuwabe ya. Jadi itu di absen. Maksudnya tidak semua orang bisa langsung masuk, tapi giliran ngono kan. Carane itu Bu, sholat di sana 2 rakaat. Ojo sana, nanti pindah, sholat di sini 2 rakaat. Pindah lagi, sholat sini 2 rakaat. Diopiai askare, pindah lagi sholat di sana 2 rakaat sampai kita bisa sholat banyak rakaat tanpa ketahuan askar. Asal kita tidak pakai seragam. Kayak pakai seragam kan dititeni ya. Seragamnya batik warna biru misalnya mesti dititeni. Pakailah baju hitam sehingga tidak dititeni. Pakailah baju hitam. Jadi kalau pakai baju seragam biasanya baju seragam ini mau wes tekan gilirannya berarti sekarang harus pulang, harus keluar. Jadi kita itu punya kesempatan mau 2 rakaat sholat di Raudhah itu, selebihnya kita akan diusir oleh askar ya untuk bergantian dengan orang lain. Kalau mau lama caranya gitu, pakai baju putih-putih atau pakai baju hitam-hitam gitu ya. Terus sholatnya pindah-pindah. Saya bisa sampai sholat 10 rakaat ya 2 rakaat di sebelah sana, 2 rakaat di sebelah sini, 2 rakaat di sebelah sini gitu ya. Terus kalau mau doa enggak boleh doa lama-lama. Caranya doa lama-lama gimana? Berdoalah dengan posisi kalian seperti sedang sholat gitu ya. Saya sholat gini, tapi isinya mau ndonga tok. Wabih ndonga tak sebut. Doa karo ruku, doa karo sujud, doa karo tahiyat awal, doa karo sujud meneh sampai banyak sekali yang bisa saya doakan. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah materi kita adalah ucapan kotor pada anak salah siapa. Kinten-kinten salah sinten. Salah mboknya. Salah siapa lagi? Salah bapaknya. Salah anak pora. Salah anak pora. Yo salah anak yo. Jadi yo salah. Nah, ada yang namanya 3 hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Anaknya ono ning tengah-tengah. 3 hal yang berhubungan dengan perkembangan anak apa? Sekolah. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga orang tua. Jadi anak yang ada di tengah ini adalah makhluk bentukan pertama keluarganya, orang tuanya atau keluarganya, ya. Orang tuanya di sini. Yang kedua adalah bentukan dari lingkungannya.
Yang ketiga adalah bentukan dari sekolah. Gitu. Itu 3 hal yang sangat penting dalam perkembangan anak, termasuk dalam perkembangan bagaimana cara dia berbicara. Omongan kotor itu apa saja gitu ya. Omongan kotor itu apa? Contohnya apa? Misoe sing anjay itu loh, tahu? Nah, terus dianyuk. Seperti itu ya. Kayaknya apalagi apa ya? Ya itu dan sebagainya lah. Sing sedang ngetren itu ya anjing-anjing itu ya, sampai jadi lagu. Ya ndak? Sampai jadi lagu, sampai sepertinya anak-anak dibiasakan mengucap seperti itu. Lah salah sopo? Nah, diteliti, salah mboke. Sinten? Yo diwarai ning HP. Pertama salah mboke misalnya ya. Dilihat dulu apakah bapak ibunya ngomong kasar gitu ya. Apakah bapak ibunya pernah bertengkar sehingga misuh-misuh gitu. Lah, kalau itu iya berarti anak dapat omongan kotor dari sini. Kemudian dari sekolah. Dari sekolah utuk-utuk anak pulang sekolah terus ngomongnya kasar. Mesti orang tua bilang, "Loh, ibu ki gak pernah ngajari ngono lho, Le. Kowe kok entuk kulaan omongan kasar koyo ngene iki saka endi?" Aku tadi diajari al, lho ada. Lho al sapa? Kanca kuning sekolahan. Banyak lho ya. Jadi dari sekolahan itu anak-anak bisa dapat kata-kata kotor. Yang lainnya dari lingkungan salah satunya adalah HP. HP terus toh. Ya, heeh. HP, TikTok omongane elek-elek ya bener ya. Elek-elek omongane misuh-misuh yo didapatkan dari HP. Makanya untuk anak-anak itu apa? Anak itu adalah usia balita di bawah batita di bawah 3 tahun, kemudian usia balita 5 tahun sampai kemudian dia usia SD, itu anak. Yang SMP itu sudah masuk remaja gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah anak usia SD ke bawah. Mereka bisa dapat omongan kotor itu kebanyakan dari mana? Tadi seperti yang dibilang Ibu benar. Banyak dapat omongan kotor dari HP, termasuk tadi lingkungan. Saya punya murid ya. Saya punya murid, omongane iki kasar. Omongan kasar kayak tadi itu ya. Terus saya tanya ibunya, "Bu, si ini si M ngono ya." Ya, aku ngomong M wae soalnya aku direkam. Nek ora direkam engko ndak tekani ibuke. Si M itu kok bisa ngomong kayak gini saking pundi, Bu? Nah, saya tanya sama ibunya. Oh, nggih Bu, kula nggih bingung. Lah niku sebelah griya kula niku ada apa jenenge warung kopi nggih. Warung kopi. Rumahnya itu di Gang SLB Rembang ya. Rumahnya megah dan besar. Tapi sebelahnya ada warung kopi. Yang di sana orang melek-melek sampai jam 11 sampai jam 12 kemudian mereka ngomongnya misuh. Lah, anak itu kan dengar setiap hari ya. Jadi dia menirukan omongan orang yang sedang misuh-misuh. Ya enggak misuh-misuh sih, enggak misuh lah omongannya ya elek ya. Neng gone warung kopi kuwi terus diomongke ning sekolahan, koncone tiru. Wah, proteslah orang tua yang lain. Lah iki entuk kulaan omong-omong anjing iki skondi gitu ya. Ternyata dari situ. Akhirnya ibunya pripun? Diungsikan, rumahnya itu di dekat SLB Rembang, bukan diungsikan tapi dari pulang sekolah jam 1 Tengbae daerah Tasik Agung, dari situ langsung ke Madrasah Tasik Agung wonten nggih. Lah setelah maghrib baru diajak pulang, anaknya sudah capek kemudian tidur. Wis ora sempat ngrungokno omongan wong ning warung kopi. Itu salah satu lingkungan yang menyebabkan anak berkata jelek ya. Kenapa anak
bisa berkata kotor. Yang satu tadi ya, kenapa kok bocah iso ngomong kotor? Setunggal niroke. Niroke sinten? Niroke pertama wong tuwane apa mbae, apa bulike, apa paklike, apa ome sing sehari-hari berbicara bersama anak. Ya. Kalau anak pengen baik maka perbaiki ini dulu, ya. Perbaiki lingkungan yang ada di sekitar anak. Sing ibuke nek nesu karo bapake omongane kotor, omongane kasar, omongane nyelekitke lah itu harus direm. Nek pengen ngomong kotor aja ning ngarepe bocah, ben bocahe ora tiru satu. Termasuk juga omnya Pak D-nya yang sering main HP, FF, opo ML ya gitu. Mesti nek main game kan karo misuh-misuh ya, leres ya. Lah itu karo miso-miso gitu. Anak saya juga gitu. Tapi lah nek miso-miso mbok miso-miso sing entuk pahala ngono wae. Jadi saiki nek sesekali main game to main FF nek kalah astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, tak pikir ngopo. Ternyata sedang main game. Boleh main game tapi dibatasi setengah jam. Tor omongane yang keluar jenenge game kan ono menang, ono kalah, ono ketembak gitu ya, ono dapat stiker dan sebagainya. Ajari untuk dia itu yang keluar yang masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Lah kok rak mbok rewangi le, astagfirullahaladzim gitu. Jadi biasakan kita sebagai orang tua semarah apapun kepada anak, kepada suami, kepada tetangga omongannya sing apik, nggih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, subhanallah. Kenapa? Karena kalau kita biasa ngomong sing apik sebagai sebuah akhlak, maksudnya nek kesandung astagfirullahaladzim, nek kesandung innalillahi gitu ya. Nanti ketika kita tidak sadar, ini kan ngomongan pas sadar ya. Nanti ketika kita tidak sadar, omongan sing metu ki omongan sing apik. Saya dulu nungguin Pak Udin di HCU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nungguin HCU kan orang yang setengah sadar setengah tidak gitu ya. Pak Udin di sini. Pak Udin itu kan sakit jantung ya. Beliau kadang sadar kadang tidak. Ketika sedang tidak sadar mesti tak BCI sini nih. Di Rumah Sakit Karyadi itu tidak boleh ditungguin HCU-nya. Hanya boleh dijenguk jam 11 sampai jam 2, jam setengah 5 sampai jam setengah 7. Di sebelahnya ya, di sebelahnya Pak Udin itu ada wanita keguguran. Ya, wanita keguguran, entah itu anak yang halal atau anak yang haram saya tidak tahu ya. Karena halah iki ora anake dhewe ada bisik-bisik seperti itu yang nilii itu, yang nilii bareng saya. Apa yang keluar dari si mulut wanita yang sedang keguguran wis kewan metu kabeh ya. Sing ono ASU, ono BAB itu keluar semua dari mulut si perempuan ini. Ya karena apa? Karena kebiasaan dia ngomong tidak baik. Maka biasakanlah ngomong yang baik. Astagfirullahaladzim, innalillahi, masya Allah, subhanallah gitu ya. Dan sebagainya ketika kita berbicara. Meski dalam keadaan marah sekalipun. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita dalam keadaan sadar, itu pula yang akan keluar dari mulut kita dalam keadaan tidak sadar. Ya seperti tadi, bapaknya temennya anak saya gitu ya. Tadi juga meninggal mendadak karena sakit jantung. Alhamdulillah ketika kan lemes ya, baru meninggal, lemes langsung meninggal ya. Ke kamar mandi jam 5:30 didodok-dodok kok enggak dibuka-buka gitu ya. Akhirnya pintunya didobrak sudah lemes, masih sempat dibopong ke kasur sing ngomongnya apa Allah gitu. Padahal wis nazak ameh meninggal itu 5:30 langsung meninggal. Insya Allah husnul khotimah Bapak tiang saya, apa-apa yang keluar dari mulut beliau juga saya gitu. Kita pengen seperti itu nggih. Yang keluar dari mulut kita ya Allah, Allah, subhanallah, Allahu Akbar gitu ya.
Maka biasakanlah berkata yang baik ketika kita sadar, ya. Yang pertama, kenapa anak bisa ngomong kotor? Yang pertama karena dia menirukan. Anak menirukan itu kadang tidak tahu kalau itu omongan jelek, gitu ya. Anak saya, bukan anak saya, murid saya itu, Bu, ngomong gini boleh, Bu, ngomong BJG. Sing bajingan ki lho, Bu, ngomong bajingan boleh, Bu, ngomong anyim boleh. Jadi anak itu kadang tidak tahu kalau itu omongan jelek. Mereka hanya menirukan, misalnya seperti itu. Bu, tadi Al ngomong dasmu, ada ya? Gitu, omongan jelek gitu. Oh, itu boleh enggak Bu? Enggak boleh, gitu ya. Jadi anak hanya menirukan tanpa dia tahu bahwa itu omongan jelek. Terus yang kedua, anak mengatakan seperti itu dan tahu itu jelek tapi hanya bermaksud untuk menarik perhatian kita. Bocah ora digatekke karo dhewe sebagai guru atau orang tuanya. Dan dia melakukan segala upaya untuk digatekke bapak ibuke atau gurune dengan cara berkata kotor seperti itu. Terus yang kemudian dia kenapa anak berkata jelek? Ketika teman-temannya berkata jelek, kemudian dia berkata jelek, dia ingin saya diterima oleh teman-temanku. Seperti itu. Jadi berkata jelek bukan maksud dia ben ngelek-ngelek awake dhewe, tapi lebih karena omongan koncoku ngomongnya ngono, aku tak melu-melu ben aku dadi bolone. Ya, ben aku dadi bestine, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kasus yang parah, ya, anak yang frustasi akan mengeluarkan kata-kata buruk. Saya punya murid anak autis gitu ya. Autis itu kan tidak bisa tidak bisa berada di lingkungan yang baru. Mesti dia cemas gitu ya. Dia itu mesti cemas, koyok takut, koyok bingung. Ada anak yang masuk ke kelas saya, kelas B, pindahan baru dan dia anak autis. Apa yang dia lakukan ketika dia pertama kali masuk ke sekolah saya? Ngomong, ibu bodoh, aku nggak mau di sini, ibu jelek, ibu jahat gitu ya. Karena dia merasa pada waktu itu ya, kenapa ibu memindahkan aku ke lingkungan yang baru gitu ya, misalnya anak itu marah, frustasi, kesal sehingga keluarlah kata-kata kotor seperti itu. Yang saya lakukan adalah diam. Yang saya lakukan kemudian adalah mengatakan kepada anak-anak yang lain yang 13 anak itu kan saya muridnya 14. Yang di situ anak autis yang baru itu satu masuk, yang lainnya bengong. Kok ngomong koyok ngono, mesti bengong ya. Bu, kok ngomongannya jelek gitu ya. Sudah diam. Dia anak baru, dia belum paham omongan yang bagus mana, omongan yang jelek mana. Mungkin dia sedang kesal, mungkin dia sedang marah. Tadinya dia tidak sekolah di sini, jadi sekolah di sini. Mungkin dia sedang marah sama ibunya. Sudah, itu hanya keluar di hari pertama anak itu sekolah. Berikutnya hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan sebagainya, entah kenapa dia tidak lagi berkata-kata kotor. Karena apa? Mungkin dia sudah nyaman berada di kelas saya. Setiap kali masuk kelas mesti saya peluk gitu ya. Bu guru sayang ya sama Rayyan. Iya, Budini sayang sama anak-anak semua. Iya Rayyan, kamu kalau di sekolah mamahmu itu Budini, kalau di rumah baru mamahmu yang di rumah gitu. Ketika anak merasa nyaman, dia tidak lagi ngomong-ngomong jelek seperti itu. Dan kadang seringkali ya omongan jelek anak-anak itu berakibat pada satu, gangguan emosional. Ya.
dampak dari omongan jelek itu yang pertama adalah gangguan emosional. Anak yang sering ngomong jelek diindikasikan mereka adalah anak-anak yang tidak bisa mengendalikan emosi, ya. Jadi seringnya anak-anak ngomong jelek itu kemudian didahului dia suka memukul temannya, ya. Kemudian dia suka menjongkrok kayak apa? Mendorong temannya, dia suka menjegal temannya, dia suka tiba-tiba ngamuk meskipun pada hal-hal yang kecil yang sedang tidak dia sukai. Satu, dampak dari ngomong jelek itu yang pertama adalah gangguan emosional, termasuk kita, ya. Kita lihat pada diri kita, kalau bapaknya sering miso berarti ada indikasi kena gangguan emosional. Gangguan emosional itu apa? Bisa dia menderita bipolar, bisa dia menderita depresi, bisa dia menderita PTSD atau kemampuan untuk tidak bisa konsentrasi dalam jangka waktu panjang, gitu ya. Terus dampak yang kedua dari omong jelek adalah gangguan sosial, ya. Maksudnya apa? Ketika anak ngomong jelek itu berada di lingkungan yang baik, ya, maka dia tidak bisa mendapatkan teman di lingkungan yang baik itu. Misalnya seperti ini. Suatu hari ada wali murid saya WA, Bu, kok katanya si A anak saya dijauhi teman-teman, kenapa? Gitu ya. Oh, iya Bu, coba saya besok tak klarifikasi dengan teman-teman. Kemudian besoknya saya kumpulkan si M, si R, si F gitu ya, si A. Seperti itu tak tanya, kalian kenapa gak mau main sama si A? Terus teman-temannya bilang, lah dia ngomongnya kotor kok Bu, ngomongnya jelek. Aku gak suka sama temen yang ngomongnya jelek. Nah itu dampaknya, tidak punya teman dan mengalami gangguan dalam berhubungan sosial bersama teman-temannya. Seperti itu. Jadi dampaknya itu ada dua ya tadi. Satu, gangguan emosional, tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya. Emosi cenderung meledak-ledak dan semua yang ada dalam hatinya ingin langsung disampaikan. Yang kedua adalah gangguan sosial. Coba kalau panjenengan ngertos ibu A ngomongnya jelek, mbok kancani pora. Sukae misuh dikancani pora. Aja cedak-cedak karo Bu A. Oh nek dhewe salah sithik to, dhewe dipisoi, dimarahi, itu kan ngoten nggih. Nggih napa mboten? Medeni. Lah, di anak-anak juga seperti itu. Di kelas saya kalau ada anak sing ngomongnya jelek, maka dia dijauhi teman-temannya. Sudah tahu kenapa aku nggak mau main sama si A? Soalnya si A ngomongnya jelek. Aku nggak mau Bu, nanti kalau aku diomongi jelek sama A, atau aku nanti ngomongnya jelek kayak A sing ngomong gitu, nggak mau. Ya. Terus bagaimana cara ya kalau anak-anak kita sudah terlanjur pernah atau terlanjur ngomong jelek niku pripun cara mengatasinya? Yang pertama, gak usah nesu. Dhewe sing dadi wong tua ora usah nesu. Langsung marahi anak itu, ya, bereaksi berlebihan jangan. Yang pertama. Tapi diamkan dulu. Kayak saya sama murid saya itu yang nesu-nesu sama ibunya saya diamkan dulu. Setelah dia tenang, yang kedua adalah tanyakan kenapa dia ngomong kasar. Ya. Mas Mirza,
kenapa tadi kamu ngomong kayak gini? Jawabannya Mas Mirza, lah itu aku dengar dari orang-orang di tetanggaku kok Bu sukanya ngomong kayak gitu. Lah baru kita masuk yang ketiga adalah beritahu bahwa omongan seperti itu tidak baik. Ya, ampun ngomong ngoten meleh nggih. Misalnya seperti itu ngomong jelek, itu termasuk dalam omongan tidak baik, itu termasuk kata-kata yang tidak baik. Ya, yang ketiga adalah bangun rasa empati. Empati itu apa? Kita paham. Oh, kenapa dia ngomong jelek? Ternyata dia cuma niru-niru tonggone, niru-niru wong sing ning warung kopi. Berarti memang ora dasare denen ngomong elek, ora dasare bocahe kuwi elek, mung niru-niru koncone. Nah, dari situ dengan kepala dingin kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kalau omongan anjing ngono iki ora apik. Kalau omongan bajigur ngono ya ora apik, seperti itu. Kemudian yang lainnya, beri konsekuensi. Setelah anak kuwi ngomong, setelah kita itu ngomong ke anak, koyok ngono ki omongan ora apik, lah kok dibaleni. Nah, baru beri konsekuensi. Konsekuensinya apa? Saya punya bukan satu ruangan, tapi tempat duduk. Ya, tempat duduk yang saya pisahkan dari tempat anak-anak yang lain duduk. Kamu kalau ngomong jelek sekali lagi, silahkan duduk di sana. Silahkan duduk di sana. Sudah saya sediakan tempat duduk neng pojokan. Deknen tak kon lungguh ning kono 5 menit ya. Bar kuwi tak kon istighfar. Bar kuwi tak kon minta maaf sama teman-temannya yang sudah diomongi kasar. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ya, kamu nek masih ngomong kayak gitu silahkan duduk di sana. No, temennya ngomong, Bu plester berak wis. Koncone malah mendukung, Bu nanti kalau ngomong jelek di plester saja mulutnya ya. Beres lah kayak beres. Pokoknya nanti kita lihat ya, dia ngomong jelek lagi kita plester mulutnya. Biasanya temennya sing laporan ya. Plester tenan, pernah saya melester tenan mulut ini pakai solasi kertas, tahu? Solasi kertas. Solasi kertas kan tidak menyakitkan ya daripada solasi plastik itu ya. Itu tidak di mulutnya, cuman di di pipinya. Loh ini tanda ya, habis ini kamu nggak boleh ngomong jelek lagi. Itu dilakukan setelah diomongi ape ora iso. Dikon lungguh ning pojokan dhewean 5 menit tetap ngomong elek, sampai saya tandai pipinya. Nanti kalau sudah tidak omong jelek lagi 30 menit dikletek lagi ya. Itu sudah bikin anak wedi ya. Sudah bikin anak bukan wedi ya, tapi dia tahu bahwa omongan jelek itu akan memiliki konsekuensi dari diri. Kenapa perlu seperti ini? Karena nek ngomong jelek terus dibiarkan saja, maka anak-anak akan menganggap ngomong jelek itu tidak apa-apa. Ngomong jelek itu ternyata enggak apa-apa sama Bu Dini. Lah Bu Dini diam aja kok, seperti itu. Sulit ya jadi guru dan orang tua sekarang karena makin kesini tantangannya makin berat. Nggih napa mboten? Nggih. Biyen ora ono HP, saiki ono HP. Biyen kita bisa ngomong sama anak-anak ngobrol. Saiki amarga ono HP, kita jarang lagi ngomong sama anak-anak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita selalu berdoa kepada Allah ya. Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah Robbi
berikanlah kepadaku suami atau istri yang soleh, soleha, yang menjadi permata hati, yang menjadi pencerah kita untuk hidup selanjutnya. Karena apa? Iya ya Bu ya. Kadang kita wis ndidik anak sing bener-bener we anake jek elek. Ya apa ora? Nggih. Sekelas Nabi Nuh niku lho wis mendidik anake ijik ana Kanan. Ya. Anake Nabi Nuh sing rela apa ya tenggelam daripada ikut kapalnya Nabi Nuh. Ya waktu itu seperti itu ya. Hai Kanan anakku, naiklah ke dalam kapalku agar aku bisa menyelamatkanmu, kata Nabi Nuh. Tapi jawabannya Kanan, gak mau bapakku, aku akan pergi lagi di gunung yang lebih tinggi, niscaya air tidak akan menenggelamkanku gitu. Padahal Nabi Nuh wis ngundang-undang anake untuk masuk ke kapalnya agar dia bisa mendidiknya dengan lebih baik. Tapi Kanan menentang Nabi Nuh, akhirnya dia tetap tenggelam meskipun berada di gunung yang tinggi. Itu sak hebat-hebatnya Nuh itu seperti apa? Tapi ada anaknya yang seperti Kanan. Sak hebat-hebatnya Nabi Lut seperti apa? Tapi dia punya istri yang tidak beriman kepada Allah, yang ketika rumahnya Nabi Lut didatangi oleh malaikat sing gantenge ra karuan gitu ya. Waktu itu istrinya Nabi Lut malah bilang sama para pemuda, neng omahku ana wong ganteng lho, ayo datangi gitu ya. Nabi Lut itu kaumnya kan kaum Sodom ya, yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, dan bagaimana kerasnya Nabi Lut mendidik istrinya, tetap istrinya kafir kepada Allah. Allah tidak melihat hasil akhir. Buh anake dhewe dadi anak soleh atau anak yang anomali tidak seperti ajaran kita, tapi yang penting adalah bahwa kita sudah berusaha keras untuk satu mendoakan ya, Robbi habli minas sholihin ya, Robbi habli minas sholihin itu ya. Jadi kalau panjenengan itu apa ya, salim setiap pagi kan salim ya, salim anak pergi sekolah, salim doakan Robbi habli minas sholihin, barokallah anakku gitu ya, semoga Allah memberkahimu, itu harus ya. Jadi anak salim kita, kalau saya itu anak salim sama kita, kemudian saya juga mencium tangannya ya. Jadi dia mencium tangan saya mencium tangan dia, kemudian saya cucup bun-bunane karo ngomong Robbi habli minas sholihin, barokallah, sekolah sing apik ya Nduk ya gitu ya. Jadi wis doa, setelah doa setelah usaha apa wae kita lakukan agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ewadene ngono ya. Ewadene rodok melenceng-melenceng sithik, itu sudah tidak bagian dari dosa kita. Maksudnya apa ya? Anak berbuat salah, ibuke kena dosane, bapake kena dosane. Anak perempuan keluar rumah tidak memakai jilbab, sing dosa sapa? Sing dosa bapake. Kemudian mase ya, mase iki apa? Mase si anak itu ya. Kemudian kalau dia sudah punya suami, sing dosa suamine. Kalau dia sudah punya anak, sing dosa anake. Jadi itulah fitnah kita sebagai perempuan nggih Bu ya. Kalau kita keluar rumah tidak pakai jilbab, itu kita memberikan dosa pada 4 orang ini. 1 suami, yang kedua saudara laki-laki, yang ketiga kepada anak kita ya. Tadi siapa? Suami, saudara laki-laki, sama anak-anak kita ya, sama
kita sebagai orang tua si dia itu. Semoga dengan pengajian 15-an ini ya, salah satunya membentuk kita sebagai wanita yang sholihah, yang bisa mendidik anak dengan baik, yang masih suka berkata kotor dan berkata bohong. Semoga dengan pengajian ini kita bisa menjadi wanita yang kemudian tertata omongannya, tidak lagi berkata kotor. Karena begini, anak itu meniru apa yang kita lakukan. Mereka tidak mendengar. Anak tidak belajar dari mendengar, tetapi mereka belajar dari menirukan. Mereka tidak belajar dari apa yang kita omongkan, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat dari apa yang kita lakukan. Insya Allah itu dulu. Sampai jam berapa? Ini sudah jam 5, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.